Oke. Nah, lalu ini dari aspek ilmiahnya, baru abad ke-19, awal abad ke-19, 1820, seorang ilmuwan ya, Ørsted, menguji. Ya, dia ingin melihat hubungan antara kelistrikan dengan kemagnetan. Ketika itu kelistrikan sudah berkembang ya, tentunya kita udah belajar tentang Kirchhoff. Kirchhoff sudah menemukan tentang teori listrik. Kemudian di sini ada kalau kita belajar kimia ada sel Galvani, sel Volta bikin baterai. Nah, dia bikin baterai seperti ini ya, mungkin pakainya baterai yang dikembangkan Galvani dan Volta kali ya. Kemudian dia bikin kasih kabel sehingga mengalir arus di kabel ini. Nah, kompas juga udah ada ketika itu. Dia taruh kompas di sekitar kabel ini. Dia lihat pengaruhnya antara arus listrik yang mengalir dalam kabel dengan jarum kompas yang menunjukkan arah. Oke. Jadi ada beberapa variabel yang bisa diteliti untuk kasus ini. Nah, ini ada percobaan yang bisa kamu lihat bagaimana Ørsted melakukan percobaannya. Oke. Nanti kamu lihat aja secara terpisah ya. Saya nggak tayangkan di sini. Nah, jadi percobaannya itu mungkin begini. Menyelidiki pengaruh besar kuat arus pada simpangan jarum kompas ya. Kemudian bisa juga percobaannya digunakan untuk menyelidiki pengaruh arah. Jadi ada kuat arus bisa pengaruh arah arus pada simpangan jarum kompas. Oke. Terus juga bisa juga untuk menyelidiki jarak jarum kompas tadi ke kawat terhadap simpangan jarum kompas. Jadi ada variabel terikat dan variabel bebas. Kamu bisa identifikasi ya. Kamu bisa identifikasi misalnya di sini ya. Kita bisa identifikasi sebagai variabel bebasnya adalah arah arus, besar arus, jarak. Variabel terikatnya adalah simpangan jarum kompas. Oke. Nah, simpangan jarum kompas itu memiliki besar sudutnya dan memiliki arah kemana arahnya, ke kiri atau ke kanan. Oke. Nah, itulah kira-kira percobaan Ørsted. Dari percobaan Ørsted ini ya, ini ada banyak cara untuk melakukan percobaan Ørsted ya. Nah, oke. Dari percobaan Ørsted itu lalu dianalisa, hasil percobaan Ørsted dianalisa oleh ilmuwan teoritis lainnya yaitu Biot-Savart dan Ampère. Ya, dari hasil eksperimen dia selidiki. Dari percobaan Ørsted dia menemukan, Ørsted menemukan bahwa medan magnet nilainya sebanding dengan kuat arusnya, ya, besar kuat arus. Dan berbanding terbalik dengan jaraknya, ya. Jarak ini misalnya di kawat dikasih arus, ini adalah jarum kompasnya, ya. Ini jaraknya. Nah, jadi besar kuat arus sebanding dengan medan magnetnya. Kemudian besar kuat arus, jaraknya berbanding terbalik dengan kuat medannya. Kemudian arahnya gimana? Nah, Ørsted menemukan arahnya tuh, arah medannya menggunakan kaedah tangan kanan. Jadi kalau ada arus sebegini, maka medan magnetnya muter kayak gini, circular. Jadi terbentuknya kayak gini nih. Nah, kamu bisa bayangkan, kalau ini saya kasih kawat arus, kemudian kita kasih jarum kompas itu menyimpangnya di sini, dia nyimpang ke sana, yang di sana dia nyimpang ke sini, yang di sini dia nyimpang ke sini, yang ini nyimpang ke sini, yang di antara nyimpang. Jadi bisa kita gambarkan simpangannya kayak gini, melingkar dengan arah kayak gini ya. Dan itu bisa diidentifikasi dengan atau disederhanakan arahnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, kamu gunakan tangan kanan kamu ya kayak gini, dengan jempol itu sebagai arah arus dan 4 jari melambangkan medan magnet. Oke? Nah, itu percobaan Ørsted. Nah, dari percobaan Ørsted ini Biot dan Savart serta Ampère menurunkannya secara matematis ya. Ini agak detail matematisnya. Ya, dari sini kita lihat bahwa B itu ya didekati kan secara integral karena kecil ya, perubahannya kecil supaya lebih akurat. Ya, kita dekati untuk elemen DL yaitu panjang kawat. Kemudian ada arus yang mengalirnya I sebanding medan magnet sebanding dengan kuat arus, berbanding terbalik dengan jarak nanti ya. Nah, dari percobaan ini dari turunan ini ya, mu I dl cross R per 4 VR kuadrat. Oke.
Nah, dari mana? Ini kan sebenarnya asalnya dari per R saja. Nah, ini apa namanya, vektor ya, vektor jarak, jarak ke lokasi, dan juga I juga apa, sorry, DL adalah arah, nih, arah arusnya ya. Oke. Nah, arah apa namanya, kuat medan magnetnya dengan kaidah tangan kanan tadi secara sederhana pakai putaran tadi ya. Oke. Nah, kita bisa turunkan persamaan itu. Kita bisa turunkan dB, pisahin ya yang konstanta, ini konstanta, dl sin theta ya, oke, per r kuadrat. Nanti kita ubah nih, kita ubah dl itu, kita ubah dl. Nah, ini dl-nya di sini, dl, kemudian jaraknya adalah r ke titik P yang mau diukur. Ini jarak antara kawat lurus dengan titik yang mau dicari kuat medannya adalah A di sini. Kemudian kita ketahui di sini dengan aturan Pitagoras ya, maka R ini, posisi R di dalam persamaan ini, R tadi ya, itu bisa kita gantikan dengan akar A kuadrat tambah L kuadrat. Oke. Nah, kalau kawatnya panjang sekali, maka batasannya adalah tentu dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Oke, kita bisa karena bisa kita gunakan prinsip simetri, maka kalau tak hingga ke tak hingga kan, sehingga dua kalinya ya, B-nya bisa B-nya ini bisa kita nyatakan sebagai 2 kali bla 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 integral 0 tak hingga. Oke. Sehingga dari sini kita bisa bikin gini, setengah B sama dengan ini ya. Masih sama nih kan, sama kayak tadi. Lalu kita sekarang mau cari sin tetanya, kita ubah ya, kita mau ubah dl-nya. Oke. Sin theta itu dalam hal ini, tetanya di sini, sin theta adalah A per R ya. Sin theta A per R, di mana R-nya A kuadrat tambah L kuadrat akar. Oke. Terus R kuadratnya kalau gitu adalah A kuadrat dibagi sin kuadrat theta lagi ya. Nah, sebelumnya telah kita ketahui bahwa B itu atau medan magnet itu adalah mu 0 per 4V integral dari batas min tak hingga, ini untuk kawat panjang sekali ya, dl sin theta per r kuadrat. Dan kita udah ketahui r kuadrat itu sebelumnya apa itu, r kuadrat adalah a kuadrat per sin theta kuadrat ya. Jadi kita udah ketahui r kuadrat itu adalah a kuadrat per sin kuadrat theta. Dah. Sekarang kita ganti nih dl-nya dl-nya mau kita ganti. Caranya dengan apa? Tangen theta. Lihat lagi gambar sebelumnya. Tangen theta di sini adalah depan sudut dibagi samping sudut, A per L ya, A per L. Tangen theta adalah A per L. Ini dia, tangen theta adalah A per L, di mana L-nya adalah A per tangen theta. Nah, karena sepertangen theta adalah kotangen theta, kita bisa tulis kayak gini. Turunan dari kotangen adalah min kosekan kuadrat theta. Kita turunkan dl terhadap d theta. Nah, jadinya gini. Oke. Lalu dl kita bisa gantikan dengan min a d theta per sin kuadrat theta, karena kosekan theta itu adalah sepersin. Nah, sekarang kita udah punya semuanya tuh. Kita bisa tuliskan persamaan B-nya minus ya, ini ada I-nya ya, mu 0 I ya. Ini ada I-nya, maaf, ada I mu 0 I per 4V integral. Nah, yang pertama kita ganti adalah dl. dl kita tuliskan ya, mu 0 I, oke, per 4V integral dl-nya kita ganti dengan min d theta
sin kuadrat theta. Oke, ini dl. Nah, kemudian dikali sin theta per r kuadrat. R kuadrat adalah a kuadrat per sin kuadrat theta. Oke. Ya, terus jadinya apa? Jadinya mu 0i per 4v kuadrat sin theta, ini kan naik ke atas, jadi sin pangkat 3 theta per a kuadrat nih ya, dari sini a kuadrat. Terus di bawahnya adalah a sin theta d theta. Oke, ini ada a theta nih, maaf ini ada a theta, ini ada a theta ya. Nih, sorry ini saya kurang a. Nah, a theta, a d theta. Nah, ada a lagi di sini berarti kan? A per sin kuadrat theta d theta. Oke. Dah. Nah, ini kita bisa kumpulkan konstantanya semua, sin kuadrat theta dengan ini coret ya. Jadi sin theta. Kemudian a coret keluar a-nya tuh di situ ya. Jadinya ini. Nah, ini tinggal kita integralkan aja biasa. Nah, integrasinya untuk batas yang sangat jauh sekali dari min tak hingga ke tak hingga, kalau kita rubah ke sudut adalah dari theta 1 ke theta 2 ya. Nah, kan sudutnya gini. Batasnya itu kan kita ngukurnya sebenarnya batas integrasinya itu ya, misalnya nih namanya batas awal, ini batas akhir A2 atau apa ya namanya, alfa lah ya, alfa 1, ini alfa 2. Nah, alfa 1 nya itu adalah kita ngukur ini alfa 1, maka alfa 2 nya ya ini. Nah, ini alfa 2. Nah, alfa 2 itu berarti 180 minus theta 2 kan gitu, terhadap arus, soalnya arah arusnya kan ke sana semua ya. Ngukur sudutnya ini arah R dengan arah arus kayak gini. Ini berarti ini, bukan ini. Oke. Dah, maka kita konversi tuh theta alfa 2 nya V min theta 2, yang ini theta 1. Oke, kalau integral dari sin adalah cos. Tuh, dapat tuh ya. Ya. Dengan batasnya theta 1 dan atasnya V min theta 2. Oke. Lalu kita proses, jadinya seperti ini. Oke. Cos theta 1 kan min, terus min cos theta 2. Dah. Jadi ini kalau dia kawatnya, untuk kawat ini rumus umumnya. Jadi panjang berapapun bisa kita selesaikan pakai ini, asal kita tahu sudut theta 1 dan theta 2. Nah, sekarang kalau untuk kawat panjang sekali, maka batasannya adalah sudutnya itu panjang sekali, maka sudutnya kan jadinya theta 1-nya tuh kan kayak gini nih. Nah, kecil banget. Theta 1-nya itu 0, theta 2-nya nah gini, 180 theta 2-nya gitu. Masukkan aja nih cos 0 min cos 180. Berapa coba? Cos 0 itu 1, cos 180 min 1. Tuh, jadinya berapa? 2 kan? Nah, pengalinya 2. Nah, oke. Jadilah B itu adalah mu 0 I per 2 VA. Ini dia nih. Ini akan kita pakai seterusnya. Ini dia. Oke. Satuan dari kuat medan adalah apa? Tesla atau Weber per meter persegi. Nah, dapat untuk kawat lurus yang panjang sekali, kuat medannya adalah mu 0I bagi 4 VA, di mana mu 0 itu adalah konstanta permeabilitas ruang vakum, yaitu kemampuan medium untuk berinteraksi ya, interaksi medium dengan medan magnet, 4V kali 10 pangkat min 7. Oke, semua dalam SI perhitungannya. Nah, ini dia. Akhirnya singkatnya kita peroleh kuat medan magnet di sekitar kawat lurus panjang ini mu 0I per 2VA
dengan arahnya menggunakan kaidah tangan kanan. Ini sebagai I, kemudian 4 jari sebagai B, ya. Oke, jaraknya adalah A. Nah, kalau kita gambar, biasanya penggambarannya begini. Kawat lurus arah arus, kemudian sebelah kanan itu arahnya masuk bidang gambar, kita lambangkan cross, itu artinya tanda silang masuk bidang gambar, dan sebelah kirinya meninggalkan bidang gambar, kita kasih tanda titik, yaitu dot, yaitu keluar bidang gambar. Itu ya penyederhanaannya. Kalau kita gambar arusnya begini, maka arah medannya adalah di atas, kan gini, muter tuh ya, arah medannya kayak gini nih, arus, ini B. Berarti yang di atas itu adalah cross masuk bidang gambar, dan di bawah adalah dot keluar bidang gambar. Gitu loh cara menggambarkan arahnya. Nah, sekarang kalau kawat melingkar, ya inilah integralnya lagi. Nah, nanti kamu bisa pelajari sendiri ya, di slide-nya kamu baca. Nah, untuk kawat melingkar itu kayak gini. Arusnya ini, kemudian pusat lingkarannya di sini titik O, kemudian ada titik lain yang berjarak R dari ya misalnya kita ambil elemen DL di sini R, oke, di titik P namanya. Kalau dari O, ya dari O ke P, ini jaraknya berarti apa? Ini kan sisi miringnya di mana coba? Nih gini ya, sisi miringnya di R. Oke. Nah, sekarang alfa adalah sudut di sini. Alfa, sin alfa adalah A per R ya. Sin alfa adalah A per R. Ini jaraknya misalnya apa ya, terserah kamu kasih namanya. Apa ya, P boleh, atau C boleh ya, C boleh, apa aja boleh ya. Jadi A kuadrat tambah C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini medan magnetnya di titik P itu dipengaruhi oleh kuat arus yang ada di dalam lingkaran ini. Tuh, jadi di setiap elemen kan menghasilkan medan di sini. Elemen berikutnya, elemen DL di sini menghasilkan medan lagi. Terus diputar, maka arah medannya sendiri adalah BP. Kemudian dia bisa diurai ke dalam sumbu X, BP sin theta, sin alfa, dan ke dalam sumbu Y, BP cos alfa. Nah, hasil proyeksi ke masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kalau kita integralkan, oke, ini masih sama nih menggunakan yang tadi ya, teknik yang tadi. Oke, sama kan? Biot-Savart yang pertama. Kita integralkan dengan batas lingkaran itu adalah 0 sampai 2V. Ya, konstantanya dikeluarin semua. Sin alfa per R kuadrat, tinggal ini kamu ubah ya. A d theta, tinggal sin alfa itu kan tadi udah kita bikin. Sin alfa adalah A per R ya. Sin alfa kita bisa bikin A per R. Oke, selesai. Nah, integral dari d theta diputar dari 0 sampai 2V dapat 2V. Oke, 2VA mu 0 I A, ya, A nya masih ada ya, sin alfa per 2R kuadrat. Dengan sin alfa A per R, maka R nya sama dengan A per sin alfa R kuadrat sama dengan A kuadrat sin alfa R kuadrat, bisa diganti di sini. Nah, mu 0 I sin pangkat 3 alfa, maka jadi kuat medan di titik P ya adalah mu 0 I sin pangkat 3 alfa per 2A. Nah, titik P. Oke. Kalau dia minta di titik O gimana? Nah, kalau dia minta di titik O berarti alfanya berapa tuh? Titik O berarti alfanya adalah 90 derajat nih dia, ya kan? Alfanya 90 derajat titik O. Berarti masukkan sin pangkat 3 90 adalah 1 kan? Jadi B titik O adalah mu 0 I per 2A saja. Oke, saya tulis ulang di sini.
B titik O sama dengan mu 0 I per 2A. Nah, inilah yang akan nanti kita sering pakai. Nih, di titik O. Kalau di titik sembarang, titik P, maka kita pakainya ini. Sin pangkat 3 per 2A. Nah, kalau titik O, berarti kita terapkan tetanya atau alfanya sebesar 90 derajat, maka dapatnya ini. Nah, oke ya. Nah, ini dia nih, mu 0 I per 2A. Arahnya gimana? Arah medan magnetnya. Kawatnya melingkar, kebalik sekarang. 4 jarinya menunjukkan kuat arus dan jempolnya menunjukkan arah medan magnet. Oke. 4 jarinya kuat arus, jempolnya adalah arah medan magnet. Kalau kawatnya dibuat melingkar kayak gini, tuh arah arusnya dibikin kayak gini, maka medan magnetnya kemana? Nah, gunakan 4 jari juga. 4 jari itu jempol. Nah, ini tangannya. Nah, ini menunjukkan 4 jarinya menunjukkan arah arus, jempolnya menunjukkan arah medan magnet B. Atau ini adalah kutub utaranya, ini kutub selatannya. Jadi kalau ada kawat dibikin melingkar begini, dikasih arus seperti ini, kamu bisa bayangkan dia seperti magnet batang, di mana ini adalah utaranya, di sini adalah selatannya, gitu. Oke? Karena medannya arahnya ke sana. Ini medannya. Kan medan itu keluar dari utara masuk ke selatan. Ini dia. Nah, kalau solenoida gimana? Medan magnet solenoida. Kumparan yang di tengahnya dapat diisi material. Oke, solenoida. Nih, jadi kita mau cari kuat medan di tengah dan kuat medan di titik P atau Q di ujung-ujung. Nah, dengan menggunakan pendekatan hukum ampere ya. Nah, nanti kita akan dapatkan kuat medan di tengahnya itu adalah mu 0 dikali I dikali N per L. L-nya itu adalah panjang ini solenoidanya, dan N itu banyak lilitan ya. I kuat arus. Kalau di ujungnya di titik P atau di titik Q, maka nilainya separuh dari di titik O, yaitu mu 0 I N per 2L. Nah, itu kalau solenoida ya. Dah. Nah, ini adalah penerapan medan magnet. Ada banyak, tentunya ada pasti GPS ya di HP kita. Terus media penyimpanan, hard disk. Sekarang ada yang namanya SSD, solid state device, hard disk lebih cepat lagi dari hard disk. Kemudian juga ada di ini, apa nih namanya? Apa coba namanya nih? Apa CT scan ya? CT scan ya. Oke. Kemudian juga ada untuk magnetic drug delivery. Jadi ngasih obat lewat injeksi, tapi bisa langsung mengarah ke tempat yang mau dikasih obat ya. Nah, obatnya disuntikkan dengan menggunakan ferrofluids ya, cairan fluida yang bersifat magnet, terus dipandu dari luar supaya bisa mengarah ke sasarannya. Oke, ini dia. Nah, itu adalah banyak lagi aplikasi-aplikasi lain kemagnetan di dalam dunia kesehatan, lingkungan, hiburan ya, apalagi mesin otomotif dan sebagainya. Demikian penjelasan saya. Nanti latihan soal kita akan bahas secara terpisah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.